Istri kedua sang penguasa, episode 47. Awas. Aurora menatap dirinya di cermin. Mata bengkak, hidung merah, rambut tak beraturan. Menyedihkan sekali. Lirih wanita itu. Ia cukup lelah setelah menangis di pojokan. Kenapa harus di pojokan gitu? Kayak gak ada tempat lain aja. Aku lapar. Ucapnya lagi seraya mengelus perutnya. Karena kejadian siang tadi, sampai pada detik ini, saat langit sudah hampir gelap, perut Aurora sama sekali belum terisi. Selera makannya menghilang. Namun karena ia mengingat petuah sang sahabat, bahwa dia harus menjaga kesehatannya dengan sangat terpaksa Aura meraih masker dan hoodie-nya. Wanita itu ingin mencari makan. Lebih tepatnya penjual bakso. Dalam situasi seperti ini, aku masih saja memikirkan bakso. Oceh wanita itu. Namun ia tetap berjalan keluar apartemen. Tak jauh dari kawasan apartemen megah itu, ada penjual bakso gerobak serta minimarket. Laura berencana ingin membeli sesuatu yang memperbaiki moodnya. Sesuatu yang manis. Gula mungkin. Lain halnya dengan Aurora yang memikirkan makanan. Sang suami yang sedang dilanda galau berat justru saat ini sedang berada di klub. Dengan didampingi Jason, Ethan, dan Wawan tentunya. Wanita seksi? No. Jason tak membawakan bosnya itu wanita seksi. Sekalipun bosnya itu meracau meminta wanita seksi untuk menemaninya. Jason tak mau memperkeruh keadaan. Entah sudah berapa botol minuman beralkohol yang telah habis diteguk oleh pria itu. Aurora bodoh. Teriak lantang pria itu. Kenapa sih gak percaya padaku? Padahal kan aku sudah bilang padanya kalau aku menginginkan anak darinya. Kenapa dia malah meminum pil laknat itu? Racau pria itu yang terdengar hanya seperti gerutuan. Memangnya apa kurangku sampai dia tidak mau mengandung anakku? Aku tampan, kaya, ototku bagus, badanku kekar. Apa yang tidak disukai wanita dariku? Pujinya dengan memamerkan otot lengannya. Dasar wanita bodoh. Teriaknya lagi. Jason, Ethan, dan Wawan sesekali menahan tawa mendengar ocehan yang tak bermutu dari pria yang terlihat cukup menyedihkan tapi sedikit lucu saat itu. Dengan sesekali masih meneguk minuman di tangannya. Kenapa dia jadi parah begini? Lirih Ethan. Entahlah, sama Jenny aja kemarin gak parah begini. Jawab Jason. Saya pikir mungkin Tuan Muda sudah jatuh cinta dengan Nona Aurora. Timpal Wawan membuat dua pria itu menatapnya. Ya kalau itu sih udah jelas. Kalau dia nggak cinta, dia nggak mungkin mabuk begitu. Sahut Ethan. Benar banget. Tapi sayangnya nggak mau ngaku. Ujar Jason. Ya sudah, mending pulang yuk. Dia udah teler tuh. Ujar Ethan lagi. Benar saja, pria yang sedari tadi meracau kini suaranya telah tenggelam. Pria itu telah menutup mata rapat-rapat. Namun sesekali bibirnya masih meracau memanggil nama sang istri. Hal itu membuat ketiga pria yang berada di depannya geleng-geleng kepala. Keesokan harinya, Al memicingkan matanya saat sinar cahaya mentari menelusup dengan sangat kuat di indera penglihatannya. Dengan sangat terpaksa, Al memaksa membuka mata. Pria itu meringis, memegang kepalanya yang terasa berat. Astaga, kepalaku sakit sekali, ujarnya. Pria yang masih berbau alkohol itu mengambil ponselnya yang tergeletak tak jauh dari bantalnya. Melihat 20 panggilan tak terjawab dari istrinya. Apa dia tidak tidur sampai menelpon berkali-kali saat tengah malam? Ucap Al satu oktav lebih tinggi dari biasanya.
saat melihat waktu tepatnya istrinya menelpon. Al melakukan panggilan. "Jason, di mana istriku?" Tanya Al to the point saat panggilan itu terjawab. Di seberang sana, Jason menjauhkan ponselnya lalu mengelongos sebelum menjawab pertanyaan bosnya. "Nona saat ini sedang bersama istri saya dan Nona Kimi, bos," ujar Jason dengan ekspresi mengejek, dan tentu saja tidak dilihat oleh si bos. "Oh, baguslah," ucap Al lega. "1 jam lagi jemput aku." Tita sang penguasa itu lalu mematikan teleponnya sebelum Jason menjawab. "Bisa nggak sih salam dulu gitu? Dasar," ujar Jason jengkel. Sedetik kemudian ia tertawa senang dengan berita yang disampaikan istrinya tadi. "Dasar bos bodoh," ujarnya lalu menikmati secangkir espresso yang ada di depannya. Karena memang sedari tadi pria tersebut sudah ada di lokasi hotel tersebut. Sekalian mengunjungi manajer hotel untuk melihat kinerja mereka yang telah dipercayakan mengelola hotel tersebut yang notabene-nya masih milik RC Company. Sementara di kafe milik Ethan, tempat biasanya mereka berkumpul, Aurora terengah berwajah mendung. "Kenapa jadi begini sih?" Aurora menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sementara Rebecca dan Kimi menatap prihatin kepada sahabatnya. "Sabar ya. Semoga saja kalian secepatnya baikan," ujar Kimi membawa Aurora ke dalam dekapannya. "Iya Aura, aku yakin si bos hanya emosi sesaat saja. Tapi dia gak pulang. Bahkan aku teleponin gak pernah diangkat. Mungkin bentar lagi aku bakalan dicerai ini. Hus, ngelantur kamu." Rebecca menjitak kepala Aurora. "Ya gak mungkin lah, gara-gara masalah yang belum jelas seperti ini buat si bos cerain kamu. Kamu ini ada-ada aja," sambungnya lagi. "Kenapa kamu jadi sewot begitu?" tanya Aurora yang masih dalam dekapan Kimi. Kimi tersenyum kecil. "Gimana sih Bubel gak sewot kalau kamu ngomongnya asal?" Kini giliran Kimi yang mendorong pelan kening Aurora. Mau tak mau, dekapan itu pun terlerai. "Jadi gimana dong ini?" tanya Aurora. "Ya, tungguin suami kamu pulang aja, baru kamu jelasin," jawab enteng Rebecca. "Kalau dia nggak pulang-pulang bagaimana?" tanya Aurora polos. "Ya, berarti dia sedang bersama wanita lain, dan untuk sementara dia melupakanmu," celetuk Kimi disertai senyum mengejek. "Kalau aku mati kalian menangis tidak?" ucap Aurora tiba-tiba dengan mimik wajah yang hampir menangis. "Tidak," sahut kedua wanita di dekatnya. Sedetik kemudian suara tertawa mereka pun terdengar. "Kalian jahat. Kalian tidak sayang lagi padaku." Aurora menangis kencang layaknya anak kecil. Untungnya hanya beberapa pengunjung yang ada di sekitar mereka. Rebecca dan Kimi memeluk sahabatnya itu sambil tertawa. Aura, kau itu lucu sekali." Selepas pertemuan itu, Rebecca dan Kimi telah meninggalkan kafe duluan. Kimi yang harus shift siang, dan Rebecca yang akan mengunjungi suaminya di kantor. Dan kini Aurora telah berada di taman kota, salah satu tempat tongkrongan para muda-mudi. Cuaca yang panas tak membuat niat wanita itu surut untuk mengunjungi taman yang terlihat dipenuhi dengan beberapa pohon-pohonan, guna untuk tempat berteduh. Beberapa macam bunga untuk memanjakan mata. Tak jauh dari sana, terlihat beberapa gerobak yang berbaris rapi layaknya pasukan upacara. Cia. Aurora mendatangi salah satu gerobak yang berwarna kuning. "Bang, pesan siomaynya 10.000? "Baik, Neng." Pria yang masih terbilang muda itu pun menyiapkan pesanan Aurora. "Kak Aura?" Aurora langsung menoleh ke sumber suara yang sedang memanggilnya. Wanita itu memincingkan matanya,
mencoba mengingat kembali wajah imut yang ada di depannya. Sepertinya pernah bertemu. Seperti itulah bentuk pertanyaan yang timbul jika dilihat dari ekspresinya. Ini aku, Kak. Putri. Tutur Putri. Ah iya, kakak ingat. Yang di mall waktu itu kan? Gadis itu menyengir. Iya, Kak. Kak orang membeli apa? Tanya Putri seraya tersenyum. Kakak beli siomay. Kamu mau? Dibelanjain gak nih, Kak? Harap Putri. Iya. Aurora mencumit gemas pipi Putri. Hore, aku mau juga, Bang. Siap, Neng. Mereka pun mengobrol santai sambil menunggu pesanan mereka. Saat semua selesai. Kaura, Putri duluan ya. Teman-teman Putri nungguin di sana. Ujar Putri seraya menunjuk ke gerombolan gadis yang memakai seragam sama sepertinya. Oke. Makasih traktirannya ya. Putri berlari kecil meninggalkan Aurora. Hati-hati. Belum juga ucapan Aurora sampai. Ia melihat sebuah mobil hitam yang melaju kencang ke arah Putri. Tanpa pertimbangan, Aurora langsung berlari. Putri, awas Putri, teriak Aurora.